Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita ngebahas faktor utama dari sebuah lead magnet bisa menjadi sebuah sales, maka kita akan ngebahas caranya, gitu ya. Karena di sini kita tidak akan tahu caranya kalau kita tidak tahu faktornya. Oleh karena itu saya ngebahasnya faktornya dulu, baru caranya. Jadi caranya gimana sih agar eh, si si lead magnet itu menjadi sebuah sales, ya. Kita harus tahu dong how to-nya, karena ibaratnya percuma dong kita punya banyak lead magnet tapi nggak bisa dikonversi menjadi sales. Maka caranya yang pertama adalah kita harus lebih dekat dengan calon pembeli kita. Artinya lebih dekat dengan calon yang mereka menjadi target download atau target di dalam lead magnet. Kita harus lebih dekat. Jangan teman-teman ketika membuat lead magnet itu habis mereka diberi udah ditinggal gitu aja. Jangan sampai. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah lebih dekat, maka isi lead magnet itu kalau bisa studi kasus. Ya. Loh Mas, kenapa kok studi kasus gitu ya? Kenapa kok harus studi kasus? Tidak harus, tapi sangat saya rekomendasikan agar lead magnet ini bisa jadi sales. Kenapa? Karena ketika kita memberikan lead magnet dalam bentuk studi kasus, artinya kita sudah pernah praktek caranya. Artinya kita sudah pernah menghasilkan atau dirugikan, ya. Nah, artinya apa? Orang itu akan mempelajari ilmu kita dengan sungguh-sungguh. Dengan orang mempelajari ilmu kita dengan sungguh-sungguh, atau cara kita dengan sungguh-sungguh, maka dia akan merasa bahwa kita serasa gitu ya, senasib. Maka rasa untuk ingin membeli itu semakin besar. Oke. Jadi ketika seseorang itu diberikan studi kasus, biasanya itu dia akan merasa semakin, oh sama nih, gua pernah ngalamin ini, saya pernah ngalamin ini, gitu ya. Nah, selain lebih dekat dan juga studi kasus, maka sebaiknya sangat saya sarankan untuk diarahkan ke suatu tempat komunitas. Ya, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, jika diarahkan ke dalam grup Telegram, diarahkan ke dalam grup Facebook, itu akan lebih bagus. Apa tujuannya? Di sana kita bisa ngebimbing mereka, lebih dekat dengan mereka. Itu biasanya akan memberikan konversi, ya. Kemudian selain itu juga diajak interaksi, ya. Jadi ketika kita mengajak mereka berinteraksi, maka mereka akan ibaratnya di situ ada sebuah komunikasi dua arah. Nah, ketika ada komunikasi dua arah, dalam transaksi jual beli pun itu harus ada komunikasi dua arah. Sebelum mereka transaksi, maka kita ajak dulu komunikasi dua arah dulu. Jangan cuman mereka disuruh ambil lead magnetnya, disuruh download lead magnetnya, disuruh disuruh belajar lead magnetnya, tapi kita nggak pernah mengajak interaksi. Ya itu sama aja bohong gitu ya. Jadi usahakan teman-teman itu mengajak mereka berinteraksi. Oke? So, itu saja dari saya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat orang itu yang udah masuk ke dalam lead magnet kita, dia bisa memiliki kemungkinan untuk lebih besar membeli produk kita. Oke? Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.